Assalamualaikum para akademia. Ketemu lagi dengan saya Uni Ega di channel saya, tentunya channel pendidikan dan metodologi penelitian, channel Uni Ega. Pembahasan video kita kali ini masih terkait tentang tentang penelitian kualitatif. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mengulas tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Sebelum kita membahas satu persatu, silakan teman-teman para akademia untuk subscribe, like, comment, and share supaya jangan tertinggal notifikasinya untuk info-info menarik tentang dunia pendidikan dan metodologi penelitian. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang jenis penelitian kualitatif. Jenis-jenis penelitian kualitatif itu ada 5 tipe. Yang pertama, fenomenologi, yang kedua, etnografi, yang ketiga, case study research, yang keempat, grounded theory, dan yang kelima, historical research. Nah, apa itu? Baik, kita akan mengulas masing-masingnya. Yang pertama, fenomenologi. Fenomenologi penelitian ini dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, yang melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Selanjutnya, peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Penggalian data tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara yang mendalam kepada objek ataupun informan dalam penelitian, serta dengan melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain. Selanjutnya, jenisnya adalah etnografi. Etnografi, penelitian yang memiliki tujuan untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang selanjutnya digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya, serta melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan sebuah masyarakat. Metode etnografi menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku dan peran yang dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode ini biasanya digunakan untuk berfokus pada kegiatan atau ritual tertentu di dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara hidup, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tipe studi kasus atau case study research. Metode penelitian studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya, tipe metode teori dasar atau grounded theory. Metode teori dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Selanjutnya dibuatkan kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar suatu teori. Dalam melakukan metode teori dasar ini, peneliti perlu memilah mana fenomena yang dapat dikatakan fenomena inti dan mana yang bukan untuk dapat diambil dan dibentuk suatu teori. Pengumpulan data metode teori dasar ini dilakukan dengan cara observasi, studi lapangan, pembandingan antara kategori, fenomena, dan situasi berdasarkan berbagai penilaian seperti kajian induktif, kajian deduktif, dan verifikasi hingga datanya bersifat jenuh. Selanjutnya, tipe metode historis atau historical research. Penelitian metode historis adalah penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu
dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut bisa diperoleh dengan berbagai catatan sejarah, artefak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran kesaksiannya. Karena mengkaji peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, maka ciri khas dari penelitian metode historikal ini adalah waktu, di mana fenomena dilihat perkembangan atau perubahannya berdasarkan pergeseran waktu. Oke, baik para akademia, mungkin itu yang bisa bermanfaat nantinya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam belajar tanpa batas. Assalamualaikum